kita lanjutkan ke pemaparan materi ya, karena kalau saya tanya jawab, ya kurang seru gitu ya, nggak ada materinya gitu ya. Karena tujuan diklat ya materi pastinya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari pengertian. Kan kita malam hari ini mau belajar tentang game edukasi setelah kemarin pembelajaran berbasis game atau gamifikasi. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai game edukasi. Apa sih game edukasi? Apa sih Mas pengertian game edukasi itu? Nah, kita bisa cari tahu lewat pengertian para ahlinya dulu nih Bapak Ibu. Sebelum kita mengemukakan sendiri, kita cari tahu dulu dari ahlinya itu berpendapat seperti apa sih game edukasi itu. Nah, ini yang pertama ada dari Ibu Hendriyanti ini tahun 2009. Beliau berpendapat bahwa game edukasi merupakan salah satu jenis media yang digunakan dalam memberikan pengajaran berupa permainan. Nah, kita bisa tarik kesimpulan sedikit bahwa game edukasi merupakan media untuk pengajaran berupa permainan, gitu ya. Dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan menarik. Nah, ini ya. Tujuannya apa? Merangsang daya pikir untuk meningkatkan konsentrasi juga melalui media yang unik dan menarik. Medianya tadi dalam bentuk permainan gitu ya. Itu pendapat dari Ibu Handriyanti ini gitu, tahun 2009. Nah, selanjutnya ada pernyataan dari Bapak Prensky tahun 2012. Beliau berpendapat bahwa game edukasi adalah suatu bentuk permainan yang dibuat dan didesain untuk tujuan belajar. Nah, ini sependapat dengan Ibu Handriyanti ini, Bapak Ibu ya, bahwa dari Pak Prensky ini berpendapat bahwa game edukasi permainan yang dibuat dengan tujuan untuk belajar. Nah, namun dalam game edukasi biasanya menawarkan bermain untuk bersenang-senang. Jadi Pak Prensky ini setuju dengan Ibu Handriyanti ini ya, secara sekilas ya. Tapi Pak Prensky ini juga menekankan bahwa game edukasi itu haruslah ya menyenangkan gitu ya untuk dimainkan gitu ya. Nah, dari dua ahli ini mungkin kita bisa ambil sedikit kesimpulan gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa game edukasi merupakan sebuah permainan yang dirancang untuk mendidik dan mengajarkan konsep-konsep tertentu kepada pemainnya, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan juga interaktif gitu ya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan ya permainan yang dirancang untuk belajar. Nah, dan juga membuat siswa itu mendapatkan pengalaman yang menarik dan juga interaktif. Itu mungkin secara sekilasnya ya tentang game edukasi atau game pembelajaran gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu apa itu game pembelajaran, kita cari tahu manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan game pembelajaran ini di kelas-kelas kita gitu ya. Yang pertama, sebagai media pembelajaran interaktif itu manfaat pertama, game edukasi itu dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan dan materi pelajaran secara interaktif dan juga menarik gitu ya. Nah, di sini ya, itu juga menarik gitu ya. Menarik, materi pelajaran itu secara interaktif, jadi ada unsur interaktifnya dan juga menarik gitu ya. Jadi game edukasi ya harus interaktif dan juga menarik gitu ya. Itu manfaat pertama ketika mendapatkan atau memanfaatkan game pembelajaran gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketika Bapak Ibu menggunakan game pembelajaran, di dalam kelas ya, game pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga interaktif. Nah, seperti sini ya disebutkan ya bahwa game edukasi itu merupakan media belajar interaktif sehingga dapat menarik dan interaktif bagi siswa. Nah, karena interaktif dan menarik tersebut, maka siswa itu akan senang. Nah, karena senang motivasinya akan sebuah pembelajaran gitu akan meningkat gitu ya. Fitur kompetisi, tantangan, reward dalam game dapat memacu pemain untuk terus belajar dan meningkatkan prestasinya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, ada yang awal ini sebagai media interaktif, yang kedua mampu meningkatkan motivasi belajar, dan yang ketiga nih Bapak Ibu, meningkatkan konsentrasi dan perhatian siswa. Nah, untuk dalam permainan gitu ya, pemain perlu mempertahankan tingkat konsentrasi dan perhatian yang tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan fokus dan daya tahan mental gitu ya. Jadi, kalau kita membuat sebuah permainan kan siswa itu akan memainkannya dengan konsentrasi ya, untuk bisa mencapai level tertentu gitu ya. Nah, karena mereka terbiasa untuk konsentrasi, maka tingkat konsentrasi mereka dan perhatian mereka akan meningkat gitu ya, secara singkatnya gitu.
Terus yang keempat apa Mas? Yang keempat itu pembelajaran menjadi inovatif Bapak Ibu. Pembelajaran memberikan cara belajar baru ya. Permainan memberikan cara belajar yang baru dan inovatif yang dapat membantu mengurangi monotonnya metode pengajaran tradisional. Nah, ketika kita menggunakan sebuah game edukasi ya, game pembelajaran, itu tuh terdidik akan mendapatkan sebuah pengalaman yang baru sehingga menarik dan menyenangkan sehingga dalam keseluruhan pembelajarannya menjadi lebih inovatif gitu ya seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama oleh Pak Nanang gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa sih Mas karakteristik game edukasi itu? Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah game edukasi, ada beberapa karakteristik yang Bapak Ibu harus tahu nih tentang game pembelajaran. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, adanya sebuah tantangan ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah game pembelajaran, haruslah ada sebuah tantangan ya Bapak Ibu. Misal level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, dalam game edukasi, tantangan digunakan untuk menarik minat pemain dengan tujuan agar pemain menyelesaikan masalah yang diujikan atau diberikan gitu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah game pembelajaran, kita haruslah membuat game itu yang menantang gitu ya, sehingga peserta didik itu semangat untuk menyelesaikan sampai akhir atau belajar sampai akhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu memunculkan rasa ingin tahu. Nah, game edukasi itu bisa memunculkan rasa ingin tahu, Bapak Ibu, karakteristiknya ya. Nah, game edukasi dirancang untuk memunculkan rasa ingin tahu pemain, baik sensorik maupun kognitif gitu ya. Penggunaan audio dan efek visual dapat meningkatkan rasa ingin tahu sensorik, sedangkan rasa ingin tahu kognitif dapat muncul ketika pemain merasa tertarik dan terus memainkan game edukasi tersebut. Nah, ini ketika Bapak Ibu menerapkan sebuah game pembelajaran dalam kelas-kelasnya gitu ya, itu akan memunculkan ya rasa ingin tahu siswa karena game edukasi itu ada unsur sensoriknya yang mau meningkatkan eh, ini menggunakan audio visual, meningkatkan rasa ingin tahu ya, menggunakan sensorik dan motorik juga, kognitif juga gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan rasa tertarik dan terus memainkan game edukasi tersebut gitu. Itu ya, Bapak Ibu ya, yang kedua itu memunculkan rasa ingin tahu siswa gitu ya. Nah, yang ketiga sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya ambil cuma tiga Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi adanya tantangan, yang kedua munculkan rasa ingin tahu, dan yang ketiga ini adanya kontrol dari siswa gitu ya. Siswa dapat mengkontrol game pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, kontrol ini berfungsi sebagai penentu nasib pemain. Kontrol dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat yang dapat memberikan hasil yang baik bagi siswa gitu ya. Dalam game edukasi, kontrol juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman. Nah, ketika Ibu membuat sebuah game pembelajaran, saat diri itu ketika memainkannya harus punya kontrol ya. Misal untuk mereka harus bisa bermain dulu atau bisa belajar dulu gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana sih bentuknya gitu ya. Game edukasi yang dibuat lewat PowerPoint gitu ya.